Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih sayang, yang mengasihi dan memelihara hidup kami hingga saat ini kami dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan Tuhan melimpah bagi hidup kami. Bapa di surga, kami kembali akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan ajar kami tentang firman Tuhan hari ini, buat kami mengerti dan mampu melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saudaraku, di dalam kita menjalani kehidupan ini, kadangkala ada satu kejadian yang menyulut emosi kita, yang membuat kita terpancing untuk meluapkannya. Apakah itu ada masalah besar, atau hal-hal di luar pikiran kita, atau dari orang lain yang tidak senang dengan keberadaan kita, atau orang lain yang iri dengan kita. Dan akan banyak hal yang menimpa kepada kita dan menyulut amarah emosi kita, sehingga kita akan meluapkannya. Tetapi saudaraku, di bacaan renungan kita hari ini diingatkan bahwa jika ada amarah yang menimpa kita, janganlah meninggalkan tempat kita, dan bersabarlah menghadapinya, karena itu akan menghalangi kita untuk melakukan kesalahan yang lebih besar. Terbukti bahwa kesabaran dapat menangkal bencana besar, dan sebaliknya ketidaksabaran dapat merusak seluruh kehidupan kita. Saudaraku, apakah pernah kita lihat orang-orang yang tidak sabar atau mudah untuk tersulut emosinya, kehidupannya yang baik? Tentu kita melihat bahwa orang-orang seperti itu tatanan kehidupannya tidaklah baik, dan cenderung orang-orang seperti itu akan mengalami gangguan kesehatan dan mental yang juga tidak baik. Oleh karena itu saudaraku, perlu kita menanam dalam diri kita bahwa kesabaran akan mencegah kita merusak tatanan kehidupan kita, serta menjaga kesehatan mental dan jiwa kita, sehingga kita mampu terus untuk berpikir tenang, melakukan tindakan yang baik, dan memberikan dampak yang baik walau ada masalah dan tantangan yang kita hadapi. Jangan sampai emosi atau amarah membuat hal di sekeliling kita menjadi rusak dan membuat orang lain menjadi terganggu. Marilah saudaraku, kita pelihara kesabaran di dalam diri kita, untuk kita boleh menenangkan diri kita menghadapi setiap amarah emosi yang datang, yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak baik bagi sekitar kita dan terutama diri kita beserta keluarga kita. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kesabaran akan menimbulkan banyak hal baik, dan mari tanam dalam diri kita selalu untuk sabar dalam menghadapi segala sesuatu problema masalah. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa kesabaran dapat menangkal dan mencegah kami dalam bencana yang besar. Tetapi Tuhan, seringkali kami tidak sabar dalam menghadapi amarah emosi yang datang, yang membuat hidup kami rusak dan bahkan kami sering berdosa. Ampuni kami Tuhan, sebagai manusia yang lemah dan terbatas, seringkali melanggar perintah Tuhan. Bapa, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami menjalani hari-hari kami dengan penuh kesabaran, dan menghadapi setiap persoalan dengan hati tenang dan berpikir jernih, supaya menghasilkan dampak yang baik bagi sekeliling kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai selalu bangsa dan negara kami. Tuhan yang selalu bawa ke arah yang lebih baik, perbaikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami, dan rakyat-Mu boleh memiliki pekerjaan kembali dan berpenghasilan juga ya Tuhan. Engkau pakai pemerintahan yang telah Tuhan tunjuk, supaya ya Bapa mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
mampu membawa bangsa dan negara kami ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan dunia yang saat ini juga belum membaik. Biarlah Tuhan yang pulihkan dunia saat ini. Di mana-mana terjadi kekacauan, ketidakdamaian dan peperangan serta perpecahan. Tuhan mohon kasihani bangsa dan dunia ini, supaya Tuhan tercipta perdamaian. Boleh kembali setiap orang beraktivitas dengan tenang dan aman. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berikan hati damai bagi para pemimpin bangsa supaya mampu memimpin bangsa dan negara ini dengan penuh perdamaian. Bapa di surga, kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan lindungi dan jagai sertai keluarga kami dimanapun berada. Biarlah mereka di dalam melakukan aktivitas mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Pakai keluarga kami sebagai keluarga yang mempermuliakan Tuhan, menyatakan Tuhan di dalam segala aktivitas mereka, sehingga dengan itu banyak orang melihat Tuhan Yesus melalui kehidupan mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan terus tambahkan berkat rezeki bagi kami, supaya tercukupi segala kebutuhan kami. Dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kami juga boleh kami membagi untuk sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan arahkan kami. Sertai kami Tuhan kemanapun kami harus melangkah hari ini, agar dalam kami menjalani kehidupan kami senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.